Podcast. Oke, Tribuners. Halo Tribuners, selamat sore. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam Tribun Ambon Podcast, ulasan sepekan edisi 3 Juli 2023. Hari ini sedikit berbeda ya dari minggu-minggu sebelumnya, karena hari ini saya akan hadir untuk Tribuners semua sendiri tanpa rekan saya karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke Tribuners, seperti biasanya kali ini kita juga akan membahas terkait dengan berita-berita yang sudah kami rangkum selama sepekan ini. Dan tentu saja ingin menyampaikan kepada Tribuners semua dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu update berita-berita kami dalam website tribunambon.com di www.tribunambon.com. Dan bagi Tribuners yang ingin berbagi berita terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di 11 kabupaten Maluku yang tidak bisa dijangkau oleh kami, boleh banget berbagi ke sejumlah sosial media yang kami punya. Ada Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Dan akan di-follow up oleh admin kami dan diteruskan ke reporter kami yang tersebar di Kota Ambon dan juga beberapa kabupaten di Maluku. Oke Tribuners, saya hari ini hadir dengan sejumlah berita yang sudah dirangkum dan mau sapa dulu nih Tribuners, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Saya punya berita pertama nih Tribuners, menjelang Idul Adha kemarin ada berbagai macam acara atau gelaran-gelaran tradisi yang dilaksanakan untuk menjelang Idul Adha. Yang pertama ada dari negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana warga negeri Kailolo ini saling berebut membeli makanan tradisional pali-pali dalam gelaran tradisi yang disebut dengan tradisi Matati Meten. Dan salah satu tokoh negeri Kailolo, Mukti Marasabesi, menjelaskan bahwa hal ini sudah termasuk dalam rangkaian acara usai peresmian suatu rumah pusaka di negeri yang juga dikenal dengan julukan Sahapori ini, Tribuners. Oke Tribuners, kita santai-santai aja ya Kak, berhubung hari ini sendiri. Jadi lebih ingin santai aja dalam berbagi berita dengan Tribuners. Oke, next. Menjelang Idul Adha ini, tradisi yang digelar oleh warga negeri Kailolo ini, kerennya tidak ada patokan harga untuk membeli makanan tradisional yang disebut pali-pali itu. Jadi Tribuners, warga boleh memberikan uang sesuka hati sebagai syarat, lalu boleh mengambil pali-pali sepuasnya. Oke, next kita punya berita menjelang Idul Adha juga, ada dari pemerintah Kota Ambon nih Tribuners, yang menyalurkan 70 ekor hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha kemarin. Sebelum lanjut, saya mau menyampaikan dulu selamat Hari Raya Idul Adha nih buat Tribuners kemarin yang merayakan. Semoga selalu dilimpahkan oleh berkah-berkah. Oke, Tribuners, 70 hewan kurban yang disalurkan oleh pemerintah Kota Ambon ini ada 35 ekor sapi dan juga 35 ekor kambing, dan diserahkan secara simbolis oleh pejabat wali kota Ambon Bodewin Watimena di halaman Balai Kota Ambon kemarin pada Selasa 27 Juni 2023. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi karena telah dibentuk oleh masyarakat setempat di masjid dan kelembagaan dan lingkungan dalam membentuk kepanitiaan dan mengajukan permohonan Tribuners. Jadi kemarin ini diserahkan oleh pemerintah Kota Ambon 70 ekor kurban ini karena telah dibentuk kepanitiaan dan telah diajukan permohonan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha tersebut. Masih seputar Idul Adha,
selain pemerintah Kota Ambon yang memberikan 70 ekor hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha, ada juga nih setelah Hari Raya Idul Adha dari warga Dusun Telaga Kodok yang menggelar festival ketupat. Tentu saja banyak pengunjung yang datang dan ada beberapa pejabat juga yang turut menikmati festival ketupat ini. Festival ketupat ini kerennya Tribuners mengusung tema datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga. Dalam bingkai hidup orang Basudara dalam hidup bingkai hidup orang Basudara. Dan festival ketupat ini telah berlangsung selama 2 kali. Jadi mungkin Tribuners dari tahun kemarin sudah diadakan festival ketupat ini. Buat Tribuners mungkin yang kemarin ikut dalam festival ini, saya pikir keren dan senang banget karena banyak sekali makanan yang disediakan oleh warga Telaga Kodok secara gratis buat pengunjung-pengunjung yang datang pada festival tersebut. Dan ada tentu saja dari festival ketupat ini ada banyak sekali harapan. Salah satunya harapan dari Sadin Manur yang berharap bahwa meski baru dijalankan selama 2 tahun, hal ini diharapkan menjadi agenda rutin tahunan dan dapat difasilitasi oleh pemerintah agar festival ketupat ini lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Oke, Tribuners, beralih dari Idul Adha, kita punya berita terkait dengan harga pasar, khususnya harga ikan. Nanti Tribuners boleh banget update terkait dengan harga-harga ikan ini di website kami di www.tribunambon.com. Di sana setiap hari mungkin dalam setiap minggu itu ada selalu updatean berita kami terkait dengan harga-harga pasar. Nah, ini saya punya salah satu berita dengan untuk dibagikan dengan Tribuners semua. Berhubung beberapa hari ini kondisi cuaca sangat baik ya, Tribuners. Jadi mulai membaik, jadi harga ikan di pasaran mulai menurun. Artinya karena kondisi cuacanya baik, pasokan ikannya juga melimpah. Jadi Tribuners sekarang boleh dengan senang-senang hati membeli ikan dan tidak perlu bersusah-susah hati terkait dengan harga-harga ikan ini. Ada kabar baik lagi nih Tribuners datang dari Amerika Serikat. Salah satu penyanyi asal Amerika Serikat, Ashley Campbell berencana menggelar konser di Ambon pada 7 Juli 2023 mendatang. Nah, gelaran konser oleh penyanyi ini bertemakan Nature Rhythm, a celebration of country music. Nah, konser ini akan diadakan di Ambon secara gratis untuk warga kota Ambon. Dan Tribuners sebelum ke Ambon, Ashley ini akan menggelar dulu konser di beberapa tempat di Jakarta dan juga di Banjarmasin. Dalam konser ini tak hanya musik yang diberikan oleh Ashley, tetapi juga pengalaman hidup yang akan ia bagikan bagi Tribuners semua yang akan datang ke acara konser tersebut. Dan buat Tribuners yang ingin menonton, jangan lupa terus mengupdate terkait berita kedatangan Ashley ini. Semoga lah ya kedatangan ini benar-benar terjadi dan memeriahkan kota Ambon sebagai City of Music. Oke, tak hanya Ashley Campbell, tentu saja dia juga bersama dengan rekan-rekannya, antara lain 4 anggota band lainnya, yaitu Thor Jensen dan sebagai pemain gitar, dan juga ada Ellie Bishop sebagai pemain biola. Dan nanti Tribuners boleh update lagi siapa-siapa aja yang datang dalam berita kami. Selain kabar baik, kita punya kabar duka yang datang dari Maluku. Yang pertama ada kabar duka dari
salah satu legenda sepak bola Maluku. Ini merupakan kabar duka untuk dunia pesepak bola Indonesia ya Tribuners, di mana pada Rabu 28 Juni sebelum Hari Raya Idul Adha kemarin, Sani Tawainela akhirnya meninggal dunia di kediamannya di negeri Tulehu, Maluku Tengah. Dan menurut salah satu menurut Ketua Asprof PSSI Maluku dan juga berbagai rekannya, almarhum ini sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia, dan almarhum ini meninggal akibat kena stroke, Tribuners, sakit stroke. Selain Sani Tawainela, kita juga punya salah satu kabar duka yang datangnya dari Rusia, di mana salah satu mahasiswa S1 hubungan internasional di Volgograd State, Jamaluddin Maulana Rolbesi, juga mengalami hal yang sama, meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Volga, kota Volgograd, kurang lebih 970 km dari Moskow. Dan informasi tersebut didapat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow yang menerima laporan dari perwakilan mahasiswa Indonesia di sana. Saat kejadian, perwakilan mahasiswa langsung melaporkan ke pihak polisi setempat dan segera ditindaklanjuti dengan pencarian, Tribuners. Dari kabar duka ini kami berharap keluarga selalu diberikan ketabahan dan almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Oke, Tribuners, ada 2 berita lagi, dan 2 berita ini akan menutup perjumpaan kita di sore ini. Tentu saja berita ini akan saya tutup dengan berita terkait dengan wisata Maluku. Di Maluku ini punya banyak sekali wisata, tempat-tempat wisata yang sangat indah dan sangat bisa nih buat Tribuners, dan wajib banget buat Tribuners kunjungi. Dan saya punya 2 tempat. Yang pertama ada di negeri Larike, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah. Namanya Batu Layar. Mungkin sudah tidak asing lagi buat Tribuners semua, karena tempat ini ya lumayan cukup terkenal, dan tentu saja tempat ini adalah salah satu tempat recommended banget nih buat Tribuners yang ingin menikmati sunset di sore hari. Selain recommended, karena tempatnya bagus, tempat ini juga berada di sisi jalan. Makanya tempat ini merupakan tempat yang gratis dan bebas dikunjungi oleh Tribuners semua. Kemudian tempat ini tentu saja tidak punya hal-hal yang diwajibkan oleh Tribuners saat berkunjung. Hanya saja perlu dijaga kebersihan tempat tersebut agar tetap menjadi tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi oleh warga Kota Ambon maupun warga Maluku dan warga-warga sekitarnya. Next, saya punya tempat recommended, tempat wisata recommended lainnya, yaitu air terjun Wai yang berlokasi sepaket dengan rumah pohon Wai yang bisa dijadikan spot healing yang menenangkan. Tempatnya berada di dasar jurang yang tak jauh dari lokasi parkir kendaraan kawasan ekowisata di Kecamatan Salahutu. Dan Tribuners, bagi Tribuners yang ingin berkunjung di sana hanya perlu mengikuti suara air yang deras yang berasal atau menanyakan lokasi jalan pada salah satu pengelola di sana untuk sampai ke tempat air terjun Wai tersebut. Kalau dari Kota Ambon kayaknya 45 menitan cukup deh, Tribuners. Dan hanya perlu waktu 15 menit saja untuk menuruni tangga sampai ke air terjun tersebut, Tribuners. Nah, tentu saja di sana ada banyak sekali tempat-tempat jualan yang ya recommended dan murah meriah, mungkin sesuai dengan yang biasanya dipakai atau dijual di tempat-tempat wisata. Oke, Tribuners, itu adalah 2 berita tempat wisata sebagai
dua berita penutup hari ini. Semoga Tribuners selalu dan senantiasa mengupdate berita-berita kami di www.tribunambon.com, dan sekali lagi mau mengingatkan Tribuners untuk yang ingin berbagi berita-berita, berbagi tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian tidak bisa kami jangkau di 11 Kabupaten Maluku, boleh banget berbagi di sejumlah akun sosial media kami dan akan di follow up oleh admin dan akan diteruskan oleh reporter-reporter kami. Oke, segitu dulu perjumpaan kita hari ini ya Tribuners. Kita akan jumpa lagi di minggu depan, tentu saja bersama dengan rekan saya nanti Ajeng Atalea, amator. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.